Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Hari ini, alhamdulillahirobbilalamin, saya berkesempatan yang sangat luar biasa ya, bisa bertemu dengan Alfie Rap ya, dan juga istrinya ada Linka Angelia yang sudah menggemparkan dunia nih dengan karya Wonderland Indonesia. Kita lahirin bareng-bareng. Iya. Nah, jadi hari ini aku mau tanya-tanya nih sama Kak Alfie, kemudian dengan Kak Linga Angelia ya, mengenai karya-karya Wonderland Indonesia. Tapi sebelum kita membahas Wonderland Indonesia, maka kita akan ngebahas dulu tentang asal-usul dari Alfie Rap ini nih gitu kan. Pemberangkatannya itu gimana sih? Dan apa alasan Alfie Rap mau terjun ke dunia musik gitu ya? Kita kan pengen banyak tahu ya asal-usulnya gimana, prosesnya bisa membuat karya yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang masih trending 1 guys ya. Ini luar biasa lah bagi saya ya. Nah jadi gini Kang, oke kita langsung saja ke ngobrol-ngobrolnya ya. Gimana sih awalnya Kak Alfie bisa berkecimplung ke dunia musik gitu? Awalnya tuh gimana? Apa yang ngebuat Kak Alfie kuat banget gitu, pengen terjun ke musik? Pada dasarnya sih aku memang nggak ada turunan seni, Bang. Orang tua aku tuh kayak dia kerjanya apa ya, di bikin kursi gitu kan. Ibuku juga ibu rumah tangga, jadi memang bukan darah seni sih sebenarnya. Cuman nggak tahu ya kalau ternyata kakekku seniman atau kakekku ternyata siapa gitu kan, yang mungkin belum aku ketahui. Tapi memang prosesku dalam berseni itu kayak yang penting mimpi aja gitu, yang penting ngayal. Kayak Wonderland Indonesia ini kan hasil khayalanku mungkin yang dulu banget, kayak aku ngayal dan sekarang terjadi. Tapi mungkin bedanya adalah semua orang pasti punya mimpi. Iya betul. Tapi nggak semua orang mengeksekusinya. Iya betul. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau aku memang dari kecil itu mulai belajar musik itu sekitar umur 10 tahun, kelas 5 SD. Anjir, dari kelas 5 SD? Ya, terus. Belajarnya. Oh, baru belajarnya. Kelas 5 SD udah langsung sakti. Iya. Itu baru belajar gitar waktu itu, sampai akhirnya ternyata aku serius banget, gak tahu, seneng banget lah, dan ternyata memang insting musikalnya lumayan cepat. Sampai akhirnya ayahku juga kayaknya ini orang harus serius sekalian, mau ditanya waktu dan aku tuh sekolahnya madrasah terus dari Madrasah terus, iya. SD, dari TK, SD, SMP itu madrasah ibtidaiyah, terus madrasah sanawiyah gitu kan waktu SMP. Sampai akhirnya mau ke SMA nih, udah mau masuk pondok pesantren. Pondok pesantren, oke. Tapi karena aku ternyata juga serius sekali dengan musik, akhirnya ada dua hal yang bersinggungan nih. Karena ayahku juga pengennya aku juga lebih menjadi orang yang spiritual gitu. Iya. Tapi di sisi lain memang Alfie juga serius banget di musik gitu. Akhirnya dikasih pilihan sama ayahku gitu, yaitu boleh ngambil musik tapi harus kayak Rhoma Irama. Oke, iya. Aku juga kenapa kayak Rhoma Irama? Tapi memang ternyata setelah waktu itu aku iyain aja. Aku iyain agar dapat izin menuju sekolah musik, karena sekolah musik lebih liberal gitu kan. Banyak aku teman-temanku gondrong bertato gitu. Karena memang aku masuknya ke SMK Seni Musik. SMK Musik di Surabaya. Dan di situ kayak akhirnya aku belajar musik, fokus, tetap teguh dengan mimpi-mimpiku, sampai akhirnya baru sekarang juga sih aku kayak kenapa waktu itu ayahku harus nyuruh kayak Rhoma Irama. Ternyata bukan tentang Rhoma Irama raja dangdutnya, bukan soal musik. Aku kan IDM, dia dangdut gitu kan. Tapi tentang bagaimana kita harus bikin musik yang bisa menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan yang akhirnya bisa menggerakkan manusia juga gitu. Nah sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, seiring pencarianku untuk mencari jati diri kan, untuk apa yang harus aku sampaikan dalam musikku, karena itu wasiat ayahku dulu. Kan. Jadi kayak aku akhirnya tidak memilih untuk bikin lagu yang religi, karena lagu religi itu pesannya bagus, tapi biasanya misalkan lagu religi untuk muslim biasanya kan menyentuh kaum muslim karena aku orang muslim. Tapi aku lebih pengen yang bisa menyentuh seluruh manusia, seluruh lapisan manusia. Akhirnya aku punya wangsit gitu untuk mengaransemen lagu nasional gitu. Karena lagu nasional itu lagu yang sangat sakral, lagu yang sangat terhormat, dan semua orang, semua manusia dengan apapun kepercayaannya itu bisa bersatu dengan lagu nasional. Iya, benar. Itu akhirnya aku cari formula gimana caranya lagu nasional ini bisa masuk lagi ke anak muda.
segala proses hingga akhirnya Wonderland Indonesia kemarin tayang. Dan seneng banget ketika lagu Bagimu Negeri semua orang menangis di situ, merasa terharu, merasa bangkit lagi jiwa nasionalismenya, bangkit lagi jiwa persatuan bahwa kita hidup di Indonesia ini dengan beragam manusia dan kita bisa damai. Iya benar. Wah luar biasa banget ya. Nah, kita tadi udah mendengarkan dari cerita dari Kak Alfie Rap ya, dan dia tujuan membuat musik itu dari amanat dari almarhum papahnya, itu kita harus bisa memberikan pesan gitu ya yang baik kepada seluruh umat manusia ya. Saya mau tanya nih ya. Wangsitnya itu awalnya tuh dari mana kira-kira? Aku tuh orangnya seneng ngelamun aja sih, di tiap waktu kosong itu aku selalu ngelamun, dan karena udah ada pesan gitu dari ayahku, jadi aku selalu terus berevolusi. Artinya teknisnya nomor 2 lah, aku mikirin musik yang bagus itu gampang gitu, mau visual yang bagus itu gampang, tapi memang untuk apa yang isinya apa itu yang susah gitu. Jadi memang kadang aku kayak itu kenapa aku harus pindah ke Bali terus ke Jogja dan lain itu untuk ya bertegur sapa aja simpelnya kayak sama manusia-manusia lain, terus kayak berbagi cerita dan lain-lain. Dan wangsit itu kadang memang ditemukan ketika kita ketika kita melihat sesuatu. Itu kenapa aku nggak bisa kerja di studio. Aku harus ya teman-teman tahu lah kalau aku kan selalu di alam, di ketemu orang lain dan lain-lain, itu sebenarnya untuk ya memancing wangsitnya keluar sih. Oke. Jadi dengan kita terjun langsung gitu ya untuk berkenalan langsung, maka di situ ada inspirasi ataupun hanya ide-ide yang muncul dengan sendirinya ya. Ini Wonderland Indonesia karyanya itu udah sangat bagus banget gitu ya, memiliki arti makna yang sangat luar biasa. Kemarin pertama kali nonton apa yang dirasakan? Gua merinding. Gimana ceritanya? Nah kemarin tuh kan ada timnya dari Alfie Rap, Echa itu kan kontak saya. Nah Kang katanya ini videonya udah upload, tapi iya, tapi saya nggak nonton langsung karena di situ saya lagi aktivitas. Saya meluangkan waktu sebentar, saya ngomong ke Echa, meluangkan waktu sebentar, gue nonton fokus di situ. Anjir. Jadi untuk arti yang lebih dalam bangetnya mungkin aku kurang tahu. Tapi aku bisa meresapi isi lagunya, itu aku bisa meresapi banget dengan menyatukan seluruh suku gitu ya. Kemudian ada lagu Bagimu Negeri juga. Nah di situ sih yang paling yang paling merinding bangetnya tuh di situ, kayak semuanya bersatu dalam lagu itu. Apalagi kalau misalkan pas nancepin bendera kemudian keluar sosok Antaboga. Sosok Antaboga itu anjir ini gila banget gitu kan. Bukan gila, gokil ya, lebih ke gokil. Nah jadi saya pengen tahu nih, pengen dong diceritain gitu ya sejarah arti awal menurut Kak Alfie Rap dari tafsiran lagu itu awalnya gimana sampai ke endingnya tuh gimana? Itu aku menemukan gagasan itu sama Linka. Biasanya memang akhirnya kita juga nikah ini sebenarnya bukan nikah, cuman biar nggak nganterin dia pulang aja kita nikah. Itu kan Bekasi nih jauh banget. Oh iya. Jadi kita kalau brainstorming itu biar 24 jam gitu. Dan Linka memang biasanya teman buat aku ngayal biar secara visual terutama karena dia referensi filmnya juga banyak. Jadi waktu itu ketika kepikiran untuk Wonderland Indonesia, aku bicara soal pulau terbang dan lain-lain, dia udah nyantol tuh, dia langsung bikin sketsnya gitu. Karena kan yang paling susah sebenarnya di Wonderland Indonesia adalah kita nggak cukup memvisualkan sesuatu yang keren dan luar biasa. Luar biasa pun nggak cukup karena Wonderland itu ya harus ajaib, karena Wonderland itu kan negeri ajaib gitu. Jadi gimana caranya kita bisa memvisualkan Indonesia tapi ajaib gitu. Karena menurutku memang Indonesia nggak cuman wonderful gitu, maksudnya nggak cuma luar biasa secara pemandangan alamnya, tapi gimana manusia itu bisa berbudaya, bisa hidup toleransi dengan yang lainnya, dan itu aku memang temukan di Bali gitu. Aku kan memang beda kepercayaan dengan mereka kan, tapi aku sangat dekat dengan mereka, nggak ada sekat gitu, mereka sangat menghargai kami dan kita juga menghargai mereka. Aku bisa tinggal di sana senyaman itu padahal situasinya berbeda secara kepercayaan. Jadi aku ngerasa malah Nusantara itu terasa sekali di Bali gitu. Sampai akhirnya tercetus Wonderland Indonesia gitu. Bukan bahwa Indonesia is not just wonderful, Indonesia is wonderland. Tapi sejarahnya mungkin
Mungkin bisa cerita. Gimana nih Kak Lingga Angelia ya, untuk sejarah Wonderland Indonesia ini kira-kira gimana nih, dan persiapannya ini nih yang kita harus apa namanya? Aku jujur aja ini karya ini nggak akan lahir tahun ini tanpa Bro Doni. Iya. Jadi aku rasa ini memang sinergi yang memang Iya, iya. Dan aku yakin juga Bro Doni juga nggak akan terkoneksi kalau memang nggak satu visi. Iya, betul. Jadi pas apa namanya ngasih berita tentang Wonderland Indonesia ini gue langsung nyaut nih. Langsung. Anjir ini bagus. Nggak pakai pikir loh. Nggak pakai pikir. Dia lagi tambal ban lah itu. Itu luar biasa. Kan biasanya orang saya kaji dulu ya. Nah, jadi untuk prosesnya apa namanya eksekutif produser ya? Iya, executive producer. Seperti itu ceritanya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih sejarah perjuangan Wonderland Indonesia itu kira-kira gimana nih kali nggak persiapannya? Sebenarnya kalau sejarah itu nggak apa ya, nggak diawali dari persiapan aja tuh sebenarnya nggak cukup. Karena awalnya itu dulu banyak sih yang membentuk Wonderland itu banyak. Gitu. Kayak misalkan dulu dari segi imajinasi. Yeah. Nah, masalahnya waktu aku kenal Alfi itu selera film kita tuh beda gitu. Aku pecinta film fiksi, animasi, terus fantasi lah pokoknya, Avatar segala macem, The Mummy segala macem. Iya. Nah, dia lebih suka film tentang kehidupan. Gitu. Jadi memang yang menyentuh gitu. Iya. Nah, jadi kadang pun kita kalau nonton bioskop tuh agak crash gitu. Kamu mau film apa segala macam. Sampai akhirnya aku nemuin titik di mana aku bisa maksa dia nonton film yang aku yakin kamu suka banget. Iya. Gitu. Nah, itu pun momennya dapat ketika kita lockdown. Gitu. Karena kita kan biasanya sibuk, nggak ada waktu kan. Nah, ketika lockdown aku akhirnya ngajuin please nonton film ini gitu. Nah, itu film Avatar. Oke. Memang apa ya, itu menurutku fantasi yang sangat bisa dapat trust para penontonnya gitu. Jadi karena mereka menggambarkan fantasi tapi dimix dengan budaya gitu. Sampai mereka tuh punya website yang di situ tuh terdapat data detail gitu. Jadi walaupun animasi tapi tuh ada data valid gitu. Kayak seakan-akan mereka menciptakan dunia kayak ini tumbuhan apa, ini hewannya apa segala macam. Sampai akhirnya Afi nonton dan ya sampai dia bilang, oh ini film nggak salah nih gitu kamu rekomendasi. Tapi someday kita harus bisa bikin kayak gini gitu. Oke. Kalimat yang aku ingat gitu. Oke. Terus kita mulai aja dulu, kita pasti bisa bikin animasi segala macam. Terus aku kayak mikir, aduh, aku salah gak ya ngasih itu film ini? Waktu Lingga ngasih tahu nonton film itu ya, film Avatar, kita sambut lah, dia bisa bikin segitunya. Tapi ya balik lagi, kita pemimpi yang bertanggung jawab ya, dia kayak gak cukup sih kita nonton, kita harus bikin. Harus bikin ya? Oke. Aku yakin meskipun seberat apapun, dia someday lah. Sampai awalnya tuh aku mau kita belajar dulu gitu. Nah, kita tuh cuma punya laptop MacBook lah gitu kan. Terus pas coba nggak bisa nih gitu. Sampai akhirnya sebulan setelah itu dia dapatlah support dari suatu brand laptop. Nah, dari situ aku mulai belajar walaupun masih lemot banget terus ya masih standar lah gitu. Sampai akhirnya ya itu berjalan sekitar 2 tahun lah gitu. Kita masih berdua waktu itu. Benar-benar berdua kita ngulik animasi karena nggak ada base-nya sebenarnya kan. Aku suka gambar, dia musisi dan sinematografi, udah kita terjun sama-sama. Kita animasi dari nol. 2 tahun. Dan itu pun tapi non-stop gitu. Non-stop. Bener-bener banget gitu ya di ini. Lagi pandemi nih, jadi kita fokus ke satu titik itu. Iya. Jadi ketika orang ngeluh pas lockdown atau PPKM, kita justru bersyukur ya. Berarti memang ini dari Tuhan, kita punya waktu untuk mendalami ini. Dikasih untuk upgrade lah dari. Iya. Karena segala sesuatu kalau udah difokusin pasti bakalan hasil ya. Kok kayak motivasi trading. Motivasi trading. Kalau ngebedik harga tuh harus benar-benar sama aja ya. Jadi awalnya tuh kan kalau saya baca, kalau saya lihat itu dari hasil nonton film kesukaannya Kak Angelia, dan kemudian dengan Kak Alfi ini satu aplikasikan dan dibawa ke Indonesia ini gitu ya. Dengan karakter Roma Irama. Dengan karakter Roma Irama ya, benar-benar harus bisa. Iya, nggak cuma keren tapi ada makna. Ada maknanya ya, penyampaiannya itulah ya yang sangat menyentuh lah kepada semua yang mendengarkannya. Bahkan ini sampai ke internasional loh, bukan di Indonesia doang.
Tanggapan Kak Alfie sama Kalingga nih gimana nih? Kan banyak banget tuh yang nge-reaction gitu-gitu. Kalau dari aku sih, karena memang visi misi kita itu nggak cuma sekedar kita go internasional di luar, terus menyanyikan lagu yang standar internasional dan dikenal seluruh dunia gitu. Tapi nggak tahu itu orang dari mana gitu kan. Kita tuh punya mimpi gimana caranya Indonesia ini mendunia gitu. Nggak cuma Alfie Rev-nya go internasional, terus lagunya hits di seluruh dunia. Menurutku mimpiku nggak cuma segitu. Mimpiku tuh kayak pengen bener-bener kita bikin karya nih yang sampai orang wah ini bikinan Indonesia gitu. Sampai orang luar negeri wow international level sekali gitu loh. Tapi bahasanya bahasa Sunda, malah ada bahasa Sunda, ada bahasa Kalimantan. Kan lagu-lagunya banyak kan. Jadi tanpa harus menjadi orang lain gitu. Kayak Korea kan bisa besar dengan bahasanya sendiri. Iya betul. Nah aku punya mimpi someday itu kita bisa besar dengan bahasa kita, bahasa Nusantara. Dan aku juga pengen ngasih tahu bahwa budaya Indonesia itu sangat kaya banget gitu. Dengan konsep Wonderland ini kita bisa bikin Indonesia selevel dengan Wakanda lah gitu someday gitu. Dan kita akan terus upgrade gitu kan dengan Wakanda dan lain-lain. Dan aku ngerasa bahwa kita mampu, kita bisa. Dan dan kemarin juga sempat sebenarnya ada beberapa animator profesional dari US gitu yang udah biasa ngerjain Avengers dan lain-lain gitu. Mereka tuh sampai interview kita. Nge-interview langsung guys. Waduh. Ada beberapa animator hebat dari Indonesia yang udah kerja di sana udah hampir 10 tahun lebih gitu, udah memang di sana. Mereka tuh sampai kepo banget lah sama ini kok bisa nih mereka ngeksekusi project ini, dan kepo aja ini beneran dikerjakan sendiri atau sebenarnya di luar kredit itu ada orang lain atau kita pesen di studio animasi mana gitu kan. Aku bilang bahwa ini pure dikerjain anak muda Indonesia 100% saya jamin, karena memang semua animasinya itu dikerjain di Bali dan saya karantina juga 1 bulan di sana ya sama Linka Tektokan. Sebenarnya nggak banyak kok orangnya, sekitar 7 orang dengan ruangan yang kecil juga, tapi mereka fokus di situ 1 bulan dan itu benar-benar dikerjain anak muda Indonesia gitu. Jadi kayak akhirnya mereka tuh amazed juga dan berterima kasih juga karena mereka yang udah kerja puluhan tahun mungkin di sana. Udah lebih dari 10 tahun di sana, udah kerja secara profesional di sana, tapi tersentuh dengan keindonesiaan itu, dan Indonesia ternyata masih bisa tumbuh gitu loh. Generasi mudanya. Jadi paling enggak karya ini menurutku udah bukan konten lagi tapi movement lah. Semoga kedepannya kita benar-benar bisa melanjutkan. Pastilah, pasti. Nah ini sampai ke internasional ya, bahkan tadi ada orang-orang yang langsung interview Kak Alfie gitu kan, yang langsung nanya ini bener nggak minta bantuan ke orang ya. Ternyata ini guys semuanya 100% dikerjain sama Alfie Rep dan juga Linka Angelia ya. Nah kira-kira untuk kedepannya project apa lagi nih yang akan digarap nih sama Kak Alfie Rep sama Kak Linka nih? Jujur ya, Wonderland Indonesia yang tahun ini kan sebenarnya masih buatku belum sempurna gitu. Karena masih ada sekitar 40% keajaiban yang belum kita tuangkan karena keterbatasan waktu, alat dan lain-lain kan. Tapi saya siap kok sponsorinya. Kita bisa bikin something yang lebih besar lah, misalkan mungkin bisa kita nanti kerjasama kan bikin studio gitu yang jangkanya lebih panjang gitu, bisa nanti kita bisa kolaborasi lah, karena memang aku kayak sebenarnya banyak juga setelah Wonderland ini kayak banyak investor yang mau masuk gitu ya, gimana studio ini, tapi kita sangat selektif. Kita menurut kami kita juga nyari partner yang ini nggak cuma bisnis loh, ini lebih dari bisnis gitu. Someday ini karena kita tuh dalam proses kreatif kita juga nggak mau dikejar-kejar BIP-nya per tahunnya berapa. Nah benar, betul nggak sih? Benar. Kita tuh pengen studio Dewa Atlantis ini bukan cuman studio yang menyediakan jasa gitu. Maksudnya orang luar punya film nih, kita yang ngerjain animasi terus dikirim ke mereka yang menikmati. Kita nggak mau gitu, karena di Indonesia udah banyak kan studio animasi gede itu udah banyak, tapi kita memang memposisikan Dewa Atlantis ini sebuah studio yang mengukir karya gitu. Someday kayak punya museum juga, orang bisa datang kayak ini loh karya Wonderland Indonesia digarap oleh ini, menceritakan tentang ini, terus Wonderland Indonesia chapter 2 misalkan mengekspos keindahan ini dan lain-lain. Itu aku yakin itu jauh lebih besar dan tidak temporer gitu. Iya benar. Itu sebuah aset bangsa yang dan
salah satu orang yang aku percaya kemungkinan Bro Doni. Siap. Kalau nanti kita bisa berbicara lebih lanjut. Siap. Karena memang aku bisa melihat atensinya di Wonderland Indonesia yang pertama, karena ini jujur ini tanpa Bro Doni ini nggak akan lahir guys. Dan dia pun dengan situasi tambal ban langsung mengiyakan, bagaimana coba. Padahal kita tuh belum sempat nanti ini feedbacknya gimana, terus nanti strategi bisnisnya kita nggak bicarain itu gitu. Karena mungkin visi misi kita udah sama ya, dan terbukti Wonderland Indonesia benar-benar kita sekelompok manusia yang percaya dengan satu mimpi, dan akhirnya sekarang jadi besar banget. Dan aku yakin impactnya nggak cuma AdSense YouTube ini. Nah, jadi gue mau cerita nih guys ya, awal mula saya bisa nyambung ke Alfie Rap nih ya. Nah, jadi ceritanya kan saya pulang dari Jakarta ke Bandung itu kan ban ngadak-ngadak bitu gitu ya. Nah, di situ saya masuk ke rest area dan lagi tambal ban. Saya duduk di di tempat tambal ban, digembrong rengit ya pokoknya namanya. Tahu rengitnya nyamuk. Nah, di situ sambil ngecek permintaan pesan di Instagram. Nah, di situ ya namanya juga cowok ya, pasti cewek dulu yang dilirik gitu ya. Nah, ada Echa Putri namanya teh guys, nge-DM saya. Nah, bawa nama Alfie Rap. Saya kan langsung, anjir Alfie Rap ini bener nggak gitu kan. Karena ya saya udah tahu Alfie Rap ini udah lama banget, bahkan dari sejak lagu Senja dan Pagi ya. Itu saya ada sedikit halu nih. Pas Linka sama Alfie jalan-jalan pas nggak tahu lagi lari atau gimana pas hujan, anjir vibes-nya teh kena banget gitu loh. Ya aing baheula di Braga siga kieu jeung awewe. Iya. Bayanginnya di Braga. Gue bayanginnya kayak gitu. Dulu kan pengen banget gitu ya punya pasangan yang berjuang bareng-bareng gitu kan. Ya kalau main nggak usah di tempat mewah, dimanapun jadi asalkan asik gitu ya. Nah, aku tuh masuk ke vibe-nya di video yang itu gitu loh. Cerita ya. Nah, terus gue pas merindingnya itu pas di akhir waktu yang penyampaian kamu sama Linka. Pokoknya di atas bukit itu, anjir gue pengen dong kayak gini. Sampai kayak gitu. Balik lagi tuh Roma Irama ya. Jadi emang bener nih penyampaian lagunya tuh kena banget gitu, bukan Wonderland Indonesia aja ya. Kemudian ada Beautiful We Are. Nah, yang itu saya sering banget dengerin lagu itu. Nah, kembali lagi ke ceritanya. Nah, setelah itu saya nanya nih ke Alfie, ngecek Instagramnya Alfie. Anjir di follow back, gitu kan. Ya seneng ya, kita suka sama karyanya terus kita di follow back sama sama orangnya, otomatis kita seneng banget gitu ya. Nah, setelah itu saya ngekonfirmasi di situ, ini bener enggak dari Alfie Rap. Saya dengar satu kata aja, bener, ini dari kita lagi gini. Oke, ya udah percaya. Saya lanjutin ke Echa, nggak ke Alfie gitu kan. Makanya saat ini semuanya diwakilkan ke Echa gitu kan. Nah, di situ ini gini kita lagi punya proyek gini. Karena emang perlu dicek juga kan. Penipuan juga. Iya, di situ saya masuk, anjing halus cekarna. Itu nggak lama guys. Ya udah, tunggu dulu sebentar, saya lagi tambal ban gitu kan. Jadi ketika saya mensponsori semua project Wonderland Indonesia ini, saya tidak memikirkan feedback apapun. Jadi feedback ke guanya apa nih? Gua udah ngeluarin segini, gua harus dapet enggak. Jadi bener-bener ikhlas. Anya geus we. Jadi saya percaya ini orang punya power, punya semangat yang tinggi untuk menciptakan karya. Ya udah, saya dukung itunya. Jadi saya nggak mikir wah nama gue jadi naik misalkan, itu malah nomor berapa lah gitu ya. Tapi dengan semangatnya ke situ, ngelihat ke karya yang akan dibuatnya, maka di situ saya nggak banyak lama. Ya udah let's go gitu kan ke Echa. Nah, di situ nggak lama juga kita langsung video callan setelah saya nyampe rumah kan. Karena kita juga titik di mana kita mau nyerah nanti. Satu hari lagi kita akan tunda. Mungkin ini udah ya segala apapun yang terjadi di sini kan atas izin Tuhan lah gitu ya. Udah jalannya kita harus kayak gini ya, maka alhamdulillah bisa tercipta Wonderland Indonesia ya. Nah, jadi seperti itulah untuk cerita saya bisa mensponsori karya Alfie Rap ini, dan alhamdulillah karya ini bisa menyampaikan pesan yang sangat penting dan menyatukan bangsa juga ya. Oke, ini nih saya dapat
box ajaib. Ya, ini ada namanya ref. Ini apa nih Kang? Apanya? Isinya apa nih? Bukan dong. Ilmu ya? Ilmu ya? Saya ambil ilmu Alfirep ya ke saya. Anggap aja ini saya dari titisan Majapahit dan titisan Siliwangi kan. Siap Prabu Siliwangi. Anggap aja ini keris. Chris, oke siap. Saya terima Kang. Oke, ini saya di gift sama Bro Alfirep. Buka, oke langsung. Siap. Aduh, serap. Waduh, ya kita dikasih sesuatu sama Kak Alfirep. Nih, unboxing ya. Unboxing? Yo, Boleh? boleh dong. Yes. Kita harus kasih tahu. Waduh. Kerisnya mana keris? Christian. Nih kita buka. Ups. Ini apa nih? Oke. Ini kita lihat guys. Ada t-shirtnya juga. Nih, t-shirt Wonderland Indonesia ya. Nih, ini keren banget nih. Ini yang buat siapa? Ya, kita sendiri. Semuanya. Ide awalnya dari mana? Ya, dari intronya Wonderland. Ya sebenarnya karena teman-teman se-Indonesia Oh, iya. pengen punya suatu kenangan yang Mereka juga pengen terlibat pengen meskipun terlibat. hanya beli di sana. Iya ya. Nih ada t-shirtnya juga Wonderland Indonesia untuk depannya seperti ini dan belakangnya seperti ini. Ini adalah ide dari Kalingka Angelia nih guys. luar biasa. Sebelum penutupan gue pakai dulu aja kali ya. Oh, boleh dong. Ya. Nah, tinggal nih guys ya. Udah dipakai cukup pas banget nih. Keren Wonderland Indonesia. Saya sangat bangga bisa ngobrol bareng ya. Kemudian ini dikasih apa namanya? Bajunya Kasih juga. Ini emang haknya Bro Doni. Hanya Bro Doni yang punya ya. Iya. Thank you bro. Thank you bro. Thank you kali nggak. Nah jadi untuk ngobrol-ngobrolnya mungkin sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan dan juga memberikan contoh yang baik ya dalam berkarya. Lika-likunya dari Kak Alfirep, kemudian prosesnya, perjuangannya, semangatnya terbentuk menjadi satu sehingga bisa menjadikan Wonderland Indonesia karya yang sangat luar biasa yang go internasional dan juga pesan Rhoma Iramanya. Bro, terima kasih, ini pesan Rhoma Iramanya nih kena banget ini. Oke, nah mungkin gitu aja dulu dari saya. Saya Doni Salmanan dan juga Alfirep Kalingka Angelia. Mohon izin pamit, mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang enak atau yang salah. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.